Saudara-saudaraku, undang-undang yang sudah mengatur undang-undang DPR, DPD, dan DPRD dalam pasal 72, teman-teman, bahasanya DPR itu bertugas untuk membuat, merancang, dan menetapkan undang-undang bersama Presiden. Teman-teman, kita ketahui bersama, isu yang kita di Indonesia ini sangat banyak, teman-teman. Kita lihat mereka sebagai aspirasi masyarakat, namun pada kenyataannya mereka tidak komitmen dengan apa yang pemilu. Saudara-saudara, kita juga ketahui bersama, ketika pemilu, mereka para DPR meminta suara kepada masyarakat. Mereka memamit saudara pagi, siang, sore, malam, wajahnya terpampang di mana-mana. Mereka dengan senyuman manisnya mencoba menarik hati masyarakat. Mereka mengeluarkan angin-angin surga melalui mulutnya. Mereka mengatakan kita akan membawa kebaikan, kita akan bersama masyarakat. Tapi saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Mereka lupa akan tugas dan fungsinya. Mereka tidak komitmen kepada masyarakat. Mereka hanya membual. Mereka berdusta, pembohong. Saudaraku, korupsi merajalela di mana-mana. Betul. Korupsi menyelesaikan rakyat. Betul. Korupsi menindas. Betul. Namun teman-teman, saudara-saudaraku, dari dulu RUU perampasan aset masih kita pembahasan terus, teman-teman. Mari kita rampas. Mari kita rampas. Dari dulu dibahas. Mari kita rampas. Dibahas. Namun memisahkan. Kalau kita ketahui bersama, saudara-saudara, RUU perampasan aset adalah satu instrumen penting jika kita memang ingin memberantas korupsi. Karena itu akan memiskinkan para koruptor. Namun saudara, karena mereka hanya pelaku, maka RUU itu tidak dibaca dan tidak akan disahkan sampai kapanpun, saudara. Banyak masyarakat bersuara, banyak masyarakat mendesak, tetapi apa kita didengar? Saya bertanya lagi, apakah kita didengar? Saya balik lagi, mereka meminta kepada kita, tetapi sedangkan kita mendesak, meminta, apakah mereka didengar? Tidak. Telinga mereka telah tuli, saudara. Hati mereka telah ditutupi dengan keangkuhan. Mereka sudah lupa dengan komitmennya. Sekali lagi, teman-teman. Satu, RUU perampasan aset belum disahkan. Kedua, rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga itu juga sangat penting, teman-teman. Kita ketahui bersama, banyak masyarakat kita yang menjadi pekerja rumah tangga. Mereka dimanapun tidak ada perlindungan hukumnya, karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya, tidak ada undang-undang yang menjadi penjaminnya, teman-teman. Itu juga sama, belum dibahas. Lihat, sadari oleh kita bersama, mereka sudah lupa, saudara-saudaraku. Kita sebagai masyarakat, kita itu sebagai penguasa sebetulnya. Kita itu tuannya, bukan mereka, saudara. Saudara, mulai sadarlah. Dari saat ini juga, saudara-saudaraku, kondisi tidak baik-baik saja. Tidak ada sampai menutup mata. Satukan persepsi, satukan visi. Pahlawan dari dulu menginginkan negara kita sejahtera, saudara. Tetapi dihianati oleh mereka-mereka yang mewakilinya. Oleh karena itu, teman-teman, ada beberapa tuntutan kami untuk pengiriman pertimbangan. Para perwakilan rakyat, perwakilan rakyat. Satu, kalian di DPRD ini sebagai perwakilan kami di Kuningan, mohon sampaikan kepada pusat, sahkan RUU perampasan aset.
tunjangan akan naik. Tadi mereka dinaikkan, saudara-saudara. Tapi lihat saja kenyataan. Kinerja mereka sangat buruk sekali. Maka oleh itu, kami juga menuntut kepada DPRD sampaikan ke pusat. Bagi mereka-mereka yang tidak bekerja, mereka-mereka hanya memakan uang rakyat. Pecat! Pecat mereka yang telah memakan uang masyarakat, kinerjanya tidak baik. Pecat juga mereka pada DPR yang menghina rakyat, yang mengatakan kita tolol, yang mengatakan kita bajingan, yang mengatakan kita brengsek. Pecat mereka, apapun partainya. Saudara-saudaraku, ini juga perlu adanya sebuah kunci indikator untuk DPR supaya bekerja dengan baik. Bagaimana mereka prosesnya, apa menjadi tantangannya, apa capaiannya, itu harus transparansi, teman-teman. Karena kita lihat kinerja mereka tidak maksimal, bahkan tidak ada. Teman-teman ingat, jika teman-teman membaca di berita-berita, baik lagi teman-teman, satu komando semuanya. Saya kembali. Tadi berbicara proses legislasi, mereka belum mensahkan RUU yang krusial. Mereka belum membahas RUU terkait perampasan aset, RUU PPRT, dan RUU yang lain-lainnya yang kepentingan masyarakat. Dua, fungsi pengawasan. Bagaimanapun juga ini lingkaran setan, saudara-saudara. Menteri Keuangan, dia mengatakan buruh adalah beban negara. Di anggaran juga, teman-teman, seperti tadi saya katakan, DPR itu menganggarkan untuk kebaikan masyarakat. Tapi apa yang ditaikkan? Gaji-gaji mereka naik. Goblok. Tunjangan mereka naik. Goblok. Yang seharusnya gaji itu dialihkan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, itu malah dimakan sendirinya, teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman, saya ingin satu suara. Perlukah kita DPR reformasi? Perlukah DPR reformasi? Sangat perlu, teman-teman. Lihat persyaratan DPR. Di sana tidak jelaskan bahwasanya DPR harus mempunyai kriteria berbicara yang baik. Dan pada kenyataannya, ternyata DPR bajingan. Mengatakan kita itu tolol, mengatakan kita itu brengsek. Pada mereka lebih tolol. Nilainya pun di bawah rata-rata. Saudara-saudaraku, itu sebuah kemunduran bagi demokrasi kita. Perlakuan rakyat masa yang jelek, perlakuan rakyat masa mereka tidak mengerti cara berbicara yang baik. Mengatakan bajingan, kalau mereka bajingan, saudara-saudara. Perlu digarisbawahi, teman-teman. Awal mula penyebab kekacauan negara kita dari mereka, saudara-saudara. Oleh karena itu, kita harus terus melawan. Jangan diam. Buka mata. Sebarkan perlawanan ini, teman-teman. Sadarkan mereka belum sadar. Yang sudah sadar, sadarkan kembali. Bukan itu pembuka oleh diri saya terkait kebajingan DPR RI, saudara-saudara. Angkat tangan lagi, teman-teman. Angkat tangan kalian. Doakan dengan keras. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup mahasiswa. Hidup Indonesia. Baik.
bahwasanya guru adalah beban negara, sedangkan kita ketahui bersama untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, maka guru harus dilaksanakan. Sepakat? Pendidikan nomor satu, sepakat? Supaya apa? Supaya tidak turun seperti DPR. Sepakat? Oke. Orang selanjutnya berbicara tentang pendidikan nasional akan dibawakan oleh saudara Batan. Saudara Batan, saya persilakan. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.
Satu komando tahan. Satu komando. Satu komando. Astagfirullah. Astagfirullah. Apa? Istighfar. Duduk semuanya. Yang belakang duduk dulu, yang belakang. Belakang ikut duduk. Duduk dulu. Duduk Pak, duduk, duduk, duduk Pak, duduk, duduk, nggak apa-apa, duduk.
Selamat siang rekan-rekan. Ya. Saya yakin kita semua berkumpul di sini. Kita sama-sama mungkin kalian Saya boleh berdiri? Boleh. Duduk semua duduk. Saya yakin dan percaya kita sama-sama di sini. Kalian menyuarakan aspirasi rakyat, betul? Kita sama-sama menjaga konstitusi kuningan. Benar. Lakukan dengan terhormat. Saya dengan kalian. Kalian bisa menyuarakan aspirasi rakyat dengan baik dan terhormat. Bisa. Revolusi total. Kuningan. Jangan sampai suara hati murni kalian, aspirasi murni kalian, aspirasi murni kalian ditutupi. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya di sini semua kita sama-sama menjaga demokrasi di negeri ini. Ada buktinya, Pak. Kalian suarakan aspirasi dengan terhormat. Saya percaya dengan kalian. Kalian bisa menjaga kondisi kita. Ya. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Hidup perempuan yang melawan! Hidup! Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa! Betul! Guru adalah fondasi untuk pendidikan bangsa yang baik! Betul! Tetapi mengapa kesejahteraan guru masih dipertanyakan? Betul! Bagaimana kau mau kualitas pendidikan yang baik, tetapi kesejahteraan guru masih dipertanyakan? Masih banyak guru-guru yang sengsara keterbatasan atas upah yang diberikan. Contohnya, database bangsa yang ada di MI Sumedang itu ada guru yang dibayar 100 sampai 300 ribu sebulan. Parah. Tetapi di DPR 3 juta sehari. Indonesia ini mau jadi lebih baik lagi. Pekerjaan guru masih dicekik oleh keterbatasan. Mana keadilanmu, Pak? Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Kami di sini, Pak, untuk memperjuangkan hak-hak guru, hak-hak kesejahteraan guru. Setuju. Setuju. Woi, denge. Anak kami di sini, Pak, siswa-siswi mahasiswa atau dulu waktu kami sekolah itu guru yang mengajari kami, Pak. Sehingga kami bisa berdiri di sini, Pak. Bagaimana kesejahteraan mau baik, tetapi selalu memprioritaskan kinerja dari pejabat-pejabat, Pak. Betul. Di tengah efisiensi, Pak, di tengah pemangkasan di mana-mana, tetapi malah menaikkan gaji tunjangan DPR RI. Sedangkan guru-guru, Pak, guru-guru honorer, Pak, 100.000 sampai 300.000 sebulan, Pak. Bayangin, Pak. Ini suatu bentuk, Pak, peringatan keras, Pak, bahwa pendidikan di Indonesia ini terancam, Pak. Betul. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Wassalamualaikum warahmatullahi
Saudara-saudaraku, betul apa yang katakan kedapatan bahwasanya DPR tidak dilakukan 1 hari 3 juta, tetapi masih banyak buruh yang rela berjalan kilometer hanya digaji dengan gaji yang tidak sepadan, saudara-saudara. Nggak seimbang. Buruh adalah pelita bangsa. Buruh adalah pembawa cahaya Indonesia untuk lebih baik. Dan seharusnya gaji 3 juta itu diperuntukkan bagi guru, saudara-saudara. Bukan untuk mereka. Kami menuntut DPR untuk mengalihkan gaji dan tunjangannya kepada guru. Gajinya kepada mereka-mereka yang bekerja di bangsa dan tulus. Alihkan gajinya kepada para buruh-buruh. Berikan kepada para petani. Bukan kepada para pejabat pangkat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, satu kata, sepakat atau tidak, tunjangan dan gaji akan diturunkan. Tangan kiri, kepalkan lagi ke atas, kepalkan jangan dengan keras. Hidup buruh Indonesia. Hidup buruh Indonesia. Hidup para pendidik. Rakyat Indonesia. Yang pada melawan. Hidup mahasiswa. Teman-teman, kita pembacaan komisi yang akan dibacakan oleh Saudara Sidik. Kepadanya saya persilakan. Sakit perut tapi apa masih angin. Hello, mahasiswa!